Namun tak lama setelah pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung melarang naiknya uang kuliah tunggal atau UKT meski ada pemangkasan anggaran pada bantuan PTN. Sri Mulyani memastikan pihaknya akan melakukan penelitian secara terperinci terkait dengan anggaran operasional perguruan tinggi agar tak berdampak pada pelayanan masyarakat. Sri Mulyani juga memastikan pemangkasan anggaran terjadi pada bantuan PTN, sedangkan anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak terdampak efisiensi anggaran. Mengenai atau terkait bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi, karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas, yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Saudara, salah satu kementerian yang paling terdampak oleh kebijakan efisiensi adalah Kementerian PUPR. Beberapa proyek infrastruktur, baik yang sudah berjalan maupun yang dalam tahap perencanaan, terpaksa dihentikan. Seperti proyek pengerjaan jalan di Kabupaten Sorong Selatan, serta bangunan Samsat di Kabupaten Mai Barat dan Kabupaten Tambrau. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya mengalami efisiensi sebesar 193 miliar rupiah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya, Yakobus Tandung, menyebut pengerjaan proyek tersebut terpaksa dihentikan sementara. Pihaknya masih berkoordinasi dengan beberapa pihak lain terkait dengan pembangunan ini. Informasi dari Kepala Keuangan, apa ada solusi yang harus kita lakukan sehingga kita bisa bangun, terutama bangunan yang terkait dengan PAD, misalnya Samsat di Mai Barat dan Samsat di Tambrau. Kurang lebih dana kita terpotong itu 193 miliar dari PU Provinsi, 193 miliar, termasuk dak dan juga daun. Daknya itu dak jalan dengan dak irigasi juga ada hilang. Tak hanya di lingkungan pemerintahan, efisiensi anggaran ternyata juga berdampak pada sektor swasta. Salah satunya yakni perhotelan. Pemangkasan anggaran terutama untuk kegiatan seremonial sangat dirasakan penggiat bisnis perhotelan. Di Palembang, saudara, contohnya, tingkat hunian hotel pun terjun bebas di bawah angka 50%. Pengelola hotel pun mulai was-was. Ketua PHRI Sumatera Selatan menyebut manajemen hotel juga harus melakukan efisiensi dan melakukan terobosan agar bisa tetap bertahan. Ia menegaskan jika manajemen hotel tidak bisa beradaptasi dengan kebijakan baru pemerintah, maka akan berdampak pada pemutusan kontrak karyawan. Hal ini sangat disayangkan jika terjadi, saudara. Ia berharap manajemen hotel ini tidak sampai melakukan pemutusan kontrak karyawan. PHRI kita dampaknya sangat besar, karena banyak sekali acara-acara yang dulu sudah terbooking di tahun 2024 itu banyak dibatalkan oleh pihak pemerintah. Kemudian kita tahu juga akupansi daripada hotel itu terjun bebas gitu. Di bawah 50%, sekarang kan sekitar 30-an sampai 40% aja. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, bisnis daripada baik perhotelan maupun di restoran itu memang menurunnya cukup tajam gitu. Dari konsekuensi daripada efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.